Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat datang kembali tentunya bersama kami. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan bedah ya dampak dari akun kita itu terkena pelanggaran berulang untuk di aplikasi dari TikTok ini, terkhusus ketika kita memasarkan produk di TikTok Affiliate ya. Nah, jadi nanti juga teman-teman bisa paham ya tentang dampak dari reputasi akun kita jelek ya, kemudian kita terkena pelanggaran berulang ya. Itu ada dampak yang begitu signifikan ya dari TikToknya. Jadi TikTok sudah menjelaskan karena ada panduan terbaru untuk di pedoman dari komunitas TikTok ya. Nah, untuk saat ini saya sudah masuk di akun kedua saya teman-teman ya, dan ini merupakan akun baru ya, dimana sebenarnya ketika kita sudah bergabung di TikTok Affiliate ini ya, ketika kita rajin posting, maka untuk akun baru pun itu bisa memiliki penghasilan ya, dengan catatan ya tentunya kita rajin dan juga konsisten. Nah, ini saya sudah masuk ke dalam akun kedua saya ya. Ini sebagai motivasi buat teman-teman semua bahwa ketika kita memiliki follower sedikit ya, ketika memang untuk topik kita itu sesuai ya, kita rajin posting untuk video di TikTok Affiliate ini ataupun melakukan sebuah live streaming, ini juga bisa berpeluang untuk akun kita ini memiliki penjualan, ataupun ketika terjadi penjualan kita bisa mendapatkan komisi. Nah, ini salah satu akun baru saya teman-teman ya. Kita klik saja di bagian penghasilan seperti ini. Nah, kita cek di bagian pesanan afiliasi. Ini sebagai referensi saja. Nah, di sini ada akun terbaru saya, ini mendapatkan sekitar 191 dan 27 pesanan dibuat ya. Jadi ada komisi 10.000, ada komisi 11.000, ada 18.000. Jadi ini kalau menurut saya ini cukup besar teman-teman ya, komisi 10.000, 11.000, 18.000, 12.000, 10.000. Nah, tentunya di sini ya sebagai motivasi kita bahwa ketika kita memang serius mendalami untuk di TikTok Affiliate ini ya, tentu di sini utamakan reputasi akun kita ya. Artinya ya kita mengupload untuk konten yang memang konten original, karena keaslian konten terbatas juga sudah terdaftar di bagian dari panduan komunitas TikTok ya. Nah, sebenarnya untuk di TikTok ini ada peluangnya ya, selagi masih ada penggunanya, ada fitur monetisasinya, itu masih bisa kita lakukan ya untuk berjualan tanpa kita ya tentunya sibuk packing barang ya. Tentu hanya mempromosikan produk lewat video ataupun lewat live streaming, kita juga bisa memiliki penghasilan ya. Ini ada 27 pesanan dibuat dan juga 191 penghasilan ya dari TikTok Affiliate ini. Dan di sini ketika kita sudah mendapatkan penghasilan, wajib langsung kita tarik teman-teman ya. Karena untuk di salah satu akun saya itu tiba-tiba terkena pelanggaran langsung 24 poin, sehingga untuk akunnya ataupun komisinya itu juga di bekukan ya. Jadi saran saya ketika memang sudah mendapatkan penghasilan ya langsung teman-teman tarik saja ya. Jadi seperti itu, dan itu ya sebagai antisipasi ya ketika untuk akun kita itu terkena pelanggaran. Nah, jadi sebenarnya ada dampak yang signifikan teman-teman ya dari reputasi akun kita ataupun ketika akun kita ini terkena pelanggaran berulang. Nah, kita akan bedah di video kali ini. Pastikan jangan di skip. Jadi untuk channel ini juga membahas seputar TikTok Affiliate dan terkhusus membahas seputar aturan-aturan baru yang terkandung di TikTok Affiliate ini ya, sehingga agar kedepannya teman-teman tidak terkena pelanggaran jika ingin memang untuk akun TikTok kita memiliki jangka panjang ya. Nah, jadi jika kita ingin memiliki penghasilan dari TikTok Affiliate ini sebenarnya sangat mudah ya. Tentunya di sini ya kita konsisten, rajin posting ya. Kemudian fokuskan pada satu topik, itu lebih mudah untuk akun kita ataupun video kita direkomendasikan ke audiens yang memang menyukai untuk kategori yang kita bagikan. Nah, kenapa saya lebih mengutamakan untuk akun baru yang saya kembangkan? Karena memang kalau akun baru itu lebih mudah kita untuk menentukan tema ataupun niche dari kontennya, teman-teman ya. Berbeda untuk di akun lama saya itu ada sekitar 100 followers ya, 100.000 followers ya. Itu untuk di akun pertama saya, itu juga jarang aktif. Nah, karena memang untuk algoritmanya sudah dari videonya sudah campuran ya, sehingga saya lebih mengutamakan akun baru ya, karena masih lebih bisa kita tentukan untuk niche dari kontennya dan juga tentunya nggak campuran ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bedah dampak dari pelanggaran berulang untuk di TikTok Affiliate ini. Dampak yang paling signifikan kita akan bedah di video kali ini teman-teman ya. Oke, jadi kita akan bedah ketika untuk akun kita itu terkena pelanggaran berulang, apa sih dampaknya dari reputasi akun kita sendiri. Nah, jadi ketika kita terkena pelanggaran ya secara otomatis akun kita biasanya akan dibatasi ya. Jadi ada beberapa
pelanggaran ya, ada beberapa pelanggaran untuk di TikTok Affiliate ini yang bisa mengakibatkan untuk 24 poin hak istimewa kita itu bisa berkurang. Ya, nah di sini saya masuk ke bagian akun TikTok saya dan ini ada akun TikTok saya, akun TikTok lama 104.000 followers teman-teman ya. Tetapi kenapa saya kurang aktif di sini ya, karena mungkin kontennya itu sudah terlanjur campuran ya, sehingga susah juga menentukan untuk topiknya. Makanya saya lebih mengutamakan untuk akun baru dibanding akun lama saya. Nah, selanjutnya di sini sebenarnya ada peluang kita untuk bisa kita mendapatkan penghasilan dari TikTok Affiliate. Kita masuk di bagian pesanan afiliasi ya, jadi kita klik di bagian penghasilan. Nah, ini ada sedikit penghasilan yang saya dapatkan ya, lumayan besar sih ya. Kalau bagi saya ini sangat besar sekali, yakni sekitar 970.000 dan 130 pesanan. Jadi ada komisi 11.000, 10.000. Nah, tentunya ini sebagai referensi ataupun sebagai motivasi saja buat teman-teman semua. Artinya untuk di TikTok ini bisa menjadi peluang kita ya untuk berjualan, dan kita bisa memasarkan produk di TikTok Affiliate ya. Kita bisa memasarkan di keranjang kuning, bisa memasarkan di showcase. Jadi kalau di showcase juga orang itu juga akan lebih enak untuk melihat akun kita, karena di sini untuk penjualan itu akan masuk di akun kita di bagian atas ya. Jadi tentunya ini fungsi dari total penjualan produk yang ada di showcase ini juga ada fungsi utamanya, yakni adalah ya untuk pembeli itu bisa percaya ke akun kita ya ketika kita memasarkan produk, karena di sini tercatat 142 terjual ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini sebenarnya ada beberapa aturan ya untuk di TikTok ini. Jadi ketika kita terkena pelanggaran berulang ya, yang pertama adalah reputasi akun kita juga akan jelek ya. Nah, selanjutnya di sini juga ada dampak ya, dampak yang paling signifikan. Kenapa paling signifikan? Karena di sini ketika untuk reputasi akun kita jelek ataupun kita terkena pelanggaran berulang ya, otomatis ya mungkin banyak teman-teman yang ngerasa ya ketika pernah mengalami pelanggaran, misalkan akunnya dibatasi 3 hari ya. Biasanya penjualan produk itu sangat ya lumayan ya untuk tingkat penjualannya, tetapi ketika kita terkena pelanggaran itu kenapa untuk omset dari penjualan kita itu turun? Nah, itu disebabkan karena dari TikTok sendiri ini tidak merekomendasikan untuk akun kita ya. Jadi dampak utama dari kita terkena pelanggaran untuk di pelanggaran berulang ya, pelanggaran berulang untuk di TikTok Affiliate ini, dampak yang utama adalah untuk akun kita itu tidak akan direkomendasikan, bahkan untuk akun kita itu akan sangat tipis sekali untuk ditemukan di pencarian ataupun di beranda. Nah, itulah resiko dampak yang signifikan ya dari ketika kita melakukan pelanggaran berulang di TikTok Affiliate ini. Jadi saran saya, karena saya juga sudah mengembangkan beberapa akun dan itu juga ada yang terkena pelanggaran, jadi ya tentunya pelanggaran yang pernah saya dapatkan itu sebagai motivasi saya lagi, sebagai pelajaran buat saya teman-teman ya, karena ada salah satu akun saya gara-gara satu video reupload terkena pelanggaran 24 poin hak istimewa dicabut, dan itu sudah saya bahas di video sebelumnya, nanti teman-teman juga bisa ditonton ya. Jadi itu juga menjadi ya pelajaran buat saya, tetapi di sini ya tentunya itu saya juga tidak patah semangat ya. Tentu saya membuat akun baru lagi karena memang untuk di TikTok ini ada peluangnya teman-teman buat kita ya, walaupun hanya bermodalkan HP saja. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ya, jadi memang dari TikTok sendiri di per 17 April 2024 kemarin ada panduan komunitas ya, dimana menyebutkan ketika kita berulang kali melakukan pelanggaran, maka dampak yang signifikan adalah akun kita tidak akan direkomendasikan dan juga akan susah ditemukan di penelusuran bahkan di beranda dari TikTok Affiliate ini. Nah, untuk membuktikannya nanti teman-teman bisa masuk ke Google Chrome, kemudian kita masuk di bagian panduan komunitas TikTok. Nah, di sini di bagian pencarian teman-teman bisa ketikkan saja reputasi akun ya, kita klik saja seperti ini. Nah, di sini kita klik di bagian akun dan fitur, kita scroll ke bawah. Jadi di sini ada beberapa panduan dari komunitas TikTok ya. Melanggar panduan kami dapat menyebabkan tindakan penegakan peraturan terhadap akun ya. Jadi di sini sudah jelas untuk dampaknya ya. Jadi berulang kali mengunggah konten yang tidak memenuhi syarat ya untuk deretan konten Anda, TikTok dapat menyebabkan akun Anda beserta kontennya lebih sulit. Nah, di sini sudah jelas teman-teman ya. Jadi ketika kita berulang kali ya melakukan pelanggaran ataupun mengupload video yang tidak memenuhi syarat, maka untuk TikTok sendiri ini akan mempersulit untuk konten kita ditemukan di pencarian ya. Nah, di sini sudah jelas ya. Jadi TikTok dapat menyebabkan akun beserta kontennya lebih sulit ditemukan di pencarian. Jadi sudah jelas ya, artinya untuk akun kita itu tidak bisa direkomendasikan. Jadi dampak yang sangat signifikan adalah seperti ini. Makanya tidak heran ketika
pertama kita penjualannya banyak ya, kemudian terkena pelanggaran, itu untuk omsetnya turun. Nah, karena untuk akun kita itu biasanya karena kita terkena pelanggaran berulang, itu untuk konten kita itu akan sulit ditemukan, bahkan sulit ditemukan di pencarian. Jadi artinya ya tidak direkomendasikan. Nah, jadi aturan TikTok memang semakin ketat ya. Jadi untuk menghindari ini semua ya tentu ketika kita memasarkan produk harus sesuai dengan produk yang kita pasarkan. Dari video juga harus menjelaskan produk yang kita tampilkan. Saran dari saya jangan pernah menambahkan produk lebih dari satu ya, karena itu berisiko pelanggaran. Karena di sini ketika produknya juga tidak dibahas untuk ketiga-tiganya itu berisiko pelanggaran ya. Jadi satu video satu produk itu lebih aman dan juga agar reputasi akun kita tetap bagus. Nah, jadi seperti itu saja untuk informasi dampak signifikan dari pelanggaran kita ketika kita melakukan pelanggaran berulang di TikTok update. Artinya ya konten kita tidak akan direkomendasikan dan juga tidak akan bisa ditemukan di pencarian. Nah, itulah dampaknya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Semoga informasi bermanfaat. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.